Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 12. Jemaat menjawab 13 dan seterusnya ganti bergantian sampai tiba pada ayat 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat menahirkan aku." Ayat yang ke-13. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang terpencil dan berdoa. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan daripada perikop yang baru kita baca ini terletak pada kunci jamahan atau sentuhan Yesus. Seandainya Yesus tidak menjamah orang ini, apakah orang ini bisa sembuh? Bisa. Yesus tanpa jamahan bisa menyembuhkannya. Tetapi kisah ini tidak memiliki pesan dan martabat. Pesannya ada pada jamahannya. Kenapa jamahan itu begitu penting? Karena jamahan itu memiliki multidimensi. Orang ingin menyatakan simpati, baik, empati, bahkan menyatakan cintanya dengan bentuk jamahan. Berbeda dengan jamahan yang melecehkan. Tapi jamahan ini memiliki arti yang penuh. Karenanya ketika dia menjamah orang ini penting karena dia memiliki penyakit menular. Penyakit kulit, kusta, lepra pada waktu itu belum bisa disembuhkan. Setiap penyakit yang datang ke dunia ini belum ditemukan penyembuhannya, merupakan ancaman bagi kehidupan manusia. Kita baru saja lepas dari penyakit yang menular, yang mematikan. Begitulah kira-kiranya pada saat itu ketika orang kena pada penyakit lepra atau kusta. Sehingga ditulis dalam Imamat pasal 13 dan pasal 14. Orang ini harus dikucilkan. Orang ini najis. Dan orang ini terkutuk. Dia tidak boleh hidup di tengah-tengah masyarakat. Dia harus dikucilkan. Apapun tadinya latar belakangnya. Dan dia harus berpakaian khusus. Compang-camping untuk menyatakan dia kusta. Dan dia tidak boleh mendekati orang. Ketika orang mencoba mendekati dia akan berkata najis, najis, najis. Aku najis. Saudara bisa bayangkan hidup model apa seperti itu?
dikucilkan orang, dianggap terkutuk, dianggap najis. Sehingga seorang imam pun kalau tidak sengaja menyentuh orang itu, 40 hari orang itu, imam itu harus diasingkan. Dan harus menguduskan dirinya. Setelah dia tanda-tanda tidak tertular, dia baru boleh melayani kembali. Begitulah waktu itu. Sehingga kita melihat di sini posisi orang ini memerlukan sekali sentuhan yang ajaib, sentuhan ilahi. Yesus menyentuh itu perlu, sangat perlu dalam kisah ini untuk menunjukkan dia tidak akan tertular oleh penyakit karena dia adalah sumber kehidupan. Amin. Dia bisa menghalau segala penyakit itu. Karena dia maha suci, dia tidak tertular karena kenajisan orang itu. Tapi kenajisan orang itu bisa disucikan oleh Yesus yang maha suci. Itu sebabnya sentuhan ini perlu. Karenanya kita lihat di sini, sikap orang ini. Tentu dikatakan di situ. Ya, pada waktu ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang kulitnya penuh dengan penyakit menular. Ketika ia melihat Yesus, itu yang pertama. Ketika dia melihat Yesus, melihat dengan mata iman. Bahwa orang ini Mesias. Bahwa ini adalah Tuhan, ini sanggup. Jadi dia melihat dengan satu pesan yang kuat sekali. Saudara, kita tidak melihat Yesus secara langsung. Tapi Yesus bisa dilihat dari seluruh kisah yang kita baca. Jika engkau membaca Alkitab, engkau melihat ada pesan Tuhan bagi dirimu. Itu cara melihat. Orang selalu berpikir begini, kenapa kita tidak anti Yahudi? Padahal orang Yahudi itu menyalibkan Yesus. Sangat tidak masuk akal. Kenapa tidak anti dan tidak benci? Karena kita tidak melihat itu menurut kacamata sinetron. Kalau saudara melihat sinetron atau drakor terhadap orang yang jahat, kita ikut benci dengan pelaku itu. Dan makin dia pintar, makin kita benci dengan dia. Dan kalau saudara melihat orang yang teraniaya, orang yang segala sesuatu, saudara membela. Padahal tidak kenal. Itu melihat sinetron. Melihat firman Tuhan, melihat pesan. Bukan soal Yahudinya, bukan soal apanya. Tetapi siapapun bisa menyalibkan Yesus. Ada pesan di situ. Kalau saudara baca kisah Abraham, dia punya istri lebih dari satu, itu bukan teladan untuk ditiru. Tapi saudara bisa lihat dari situ ya bahwa lebih dari satu hidupnya bermasalah. Sampai hari ini keturunannya selalu bermasalah. Hanya sebidang petak tanah warisan karena tidak ada wasiat, ributlah sampai hari ini. Itu masalah. Karenanya dikatakan di sini ketika dia melihat dengan iman. Mari kita membaca Alkitab, mendengar pesan, mendengar khotbah, kita melihat. Kenapa firman itu menjadi manusia? Tuhan itu roh. Ketika firman itu tidak menjadi manusia, bagaimana dia bisa mendatangi manusia, menjamah manusia, berbicara kepada manusia? Firman menjadi Yesus pribadi manusia itu, supaya dia bisa menjamah kita. Karena itu hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Dia bisa menjamah dengan kita. Kita melihat dengan mata iman. Amin. Ini orang kusta ini melihat inilah sumber kehidupan. Inilah yang mampu melepaskan.
Karena itu dilanjutkan ayat ini. Perhatikan ayat 12. Kita lihat dulu. Ketika dia melihat, dia sujud. Sujud memohon. Sujud memohon. Kata sujud dan memohon, vipto. Diomai. Sujud, vipto, memohon, diomai. Itu hanya dilakukan kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Karena dia orang Yahudi, dia tahu manusia tidak layak untuk diberikan sujud. Tapi karena orang ini sudah melihat dengan mata iman, ini adalah Mesias, ini adalah juru selamat, ini adalah pengharapanku, maka dia berani menyatakan imannya dengan sujud dan memohon. Bukan sekedar minta tolong, tapi memohon dalam arti berdoa untuk kepada Tuhan. Pipto dan diomai. Karenanya dikatakan di situ, kita lanjutkan, masih ayat 12. Sujud. Saudara percaya Yesus itu adalah Kyrios, Tuhan, Juru Selamat kita? Amin. Itu jangan hanya ikrar, tekad, pengakuan iman. Tapi hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak ada punya sandaran lain, harapan lain, tempat kita bergantung, tempat kita memohon, hanya satu. Dalam nama Yesus katakan amin. Hanya itu. Karena nama itu kita datang ke sini. Karena pribadi itu kita datang menyembah dia. Pribadinya. Kita kenal. Karena itu, perhatikan di sini, lanjutkan ayat 12. Tuhan, jika Tuhan mau. Ini dulu yang pertama. Jika Tuhan mau. Tuhan dapat menahirkan aku. Kata rizo. Nanti saya bahas itu. Menahirkan aku, menyucikan aku, memulihkan aku, menyembuhkan aku. Kata rizo. Jika Tuhan mau. Saudara, artinya dia mengakui otoritas. Kehendak Tuhan itu di atas segala-gala kehendak manusia. Kita seringkali keliru. Ketika kita berdoa, akhirnya kita berkata kehendakmu yang jadi. Seringkali kita mengerti seperti ini. Sembuh boleh, tidak sembuh boleh. Salah itu. Kehendak Tuhan pasti engkau sembuh. Amin. Itu. Hanya arti kehendakmu itu bukan berarti permintaan kita. Tetapi kehendakmu artinya otoritas ada di tanganmu. Bukan di tanganku. Itu arti kehendakmu saja yang jadi. Jangan salah ngerti. Tuhan tolong saya, kehendakmu yang jadi, tersalah. Bisa dapat, bisa tidak. Memangnya undian? Tidak. Kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhan apa? Dia memberi. Mintalah apa yang kau minta, aku akan beri. Kehendaknya beri. Tetapi mengatakan kehendakmu saja yang jadi artinya menyerahkan seluruh otoritas kedaulatan dari isi doaku ini hanya semata-mata di tanganmu. Bukan di tanganku. Katakan amin. Ya, otoritas pada itu penyerahan doa. Karena itu dalam doa Bapa kami, kehendakmu saja yang jadi. Itu artinya menyerahkan otoritas kita. Jangan berbagi otoritas. Jangan mengambil otoritas Tuhan. Itu artinya. Katarizo artinya bebas dari kenajisan. Orang ini najis, dijamah oleh Yesus, najismu hilang. Orang ini dianggap terkutuk, dijamah oleh Yesus, kutuknya terlepas. Orang ini seperti dihinggapi oleh hukuman dosa, dijamah oleh Yesus, dosanya lenyap. Dia dianggap
melakukan atau kena pada penyakit itu karena perbuatan si jahat, si jahatnya hilang dan bebas dari sakit penyakit. Pagi ini, jika dia mau menjamah hidup kita, ada sesuatu yang berubah dalam diri kita, amin. Ya, kenajisan kita, masalah kita, pergumulan kita, problem kita, persoalan kita, sungguh-sungguh iman. Ulurkan tanganmu dan tangannya akan menjamah kita. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga kita, dalam masalah ekonomi kita, pekerjaan kita, persoalan kita. Pagi hari ini sungguh-sungguh kita mengimani. Serahkan. Jamahannya akan menjamah hidupmu. Hidupmu berubah menjadi baru. Ya, sakit penyakitmu hilang. Amin. Ya. Luar biasa dikatakan di situ. Sungguh-sungguh sesuatu perubahan yang dahsyat. Perubahan yang besar. Perhatikan ayat yang ke-13. Ayat 13. Yesus apa? Perhatikan ayat ini. Ya, lihat ayat, jangan bengong lihat saya. Ya. Lalu Yesus apa dikatakan di situ? Mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan tangannya. Saat ini saudara mengimani dengan mata imanmu, engkau melihat ayat ini pun berlaku atas kita pagi hari ini. Dia sedang mengulurkan tangannya saat firman Tuhan ini diberitakan. Apa respon kita? Ulurkan tanganmu. Amin. Serahkan tangannya dan apa? Perhatikan, lalu Yesus mengulurkan tangannya, apa? Menjamah. Kata menjamah memakai kata ektaino. Ektaino, coba ucapkan. Kata ek ada sesuatu yang keluar dari tangan Yesus untuk menjamah orang ini. Apa yang keluar? Kuasanya, kesembuhannya, kasihnya, pemulihannya. Itu yang pagi hari ini dia keluarkan. Dan begitu artinya orang menjamah orang ini dan berkata, saudara perhatikan, ada sesuatu yang keluar berarti ada sesuatu yang diterima oleh orang itu. Kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan, kasih Tuhan. Itu yang kita butuhkan pagi hari ini. Amin. Percayalah, dia sedang mengulurkan tangannya, ektaino, dia menjamah hidupmu. Apapun masalahmu yang tidak terpecahkan, ketika dia menjamah kita, ada sesuatu yang keluar dari dirinya dan engkau menerima sesuatu darinya. Katakan amin. Kesembuhan terjadi. Pertolongan terjadi, jalan keluar terjadi, pemulihan terjadi, pembaruan terjadi, hidupmu berubah. Jangan hanya ingin sama-sama saja. Kita bukan sekedar ibadah, kita berjumpa dengan Yesus. Kita datang ke rumah Bapa. Gereja itu rumah Bapa, bukan organisasi. Rumah Bapa. Saudara datang ibadah di sini bukan karena saudara anggota sesuatu organisasi kan. Saudara datang ingin berjumpa ke rumah Bapa. Kalau ke rumah Bapa, dahsyat, anak datang ke rumah Bapa. Hebat. Anak datang ke rumah Bapa. Apalagi kalau bapaknya kaya raya. Oh, lihat orang kalau pulang mudik. Mobil sampai di atasnya dibawa. Saudara isi penuh semua. Saudara pulang dari sini seperti pulang dari rumah Bapak. Ada sesuatu yang kau bawa. Amin. Itu kita datang ke rumah Bapak. Beda kalau Bapak ke rumah anak. Buka kulkas pun tidak berani. Tapi kalau anak ke rumah Bapak, oh bebas. Dia beroleh segalanya. Saudara datang ke ibadah sekarang ke rumah siapa? Pasti memperoleh sesuatu. Oh, kasihnya kembali dipulihkan.
Ya, persekutuan kepadanya dihangatkan kembali. Kita mengadu, kita mengeluh, pasti beroleh jalan keluar. Pasti beroleh jawaban. Katakan amin. Ya, pulanglah dengan berkat seperti itu. Pulanglah. Ektaino. Ada sesuatu yang keluar. Dan ada sesuatu yang kita terima. Saudara menerimanya? Amin. Dia pasti berikan sesuatu. Kita datang, hidup ini memang penuh masalah. Aku mau, saudara ini. Karena orang ini menyerahkan otoritasnya. Jika Tuhan mau, aku punya otoritas itu. Perhatikan selanjutnya. Jadilah engkau baik. Aku mau. Tuhan punya kemauan. Jadilah seketika itu juga. Ya, seketika itu juga, tolong sambung. Penyakit kulit itu apa? Meninggalkan dia. Penyakit kulit itu meninggalkan dia. Eutus. Seketika itu juga. Penyakit dalam dirimu lenyap. Hilang. Saudara imani ayat ini? Kalau kita tidak imani ayat ini bakal terjadi dengan kita, kenapa kita baca lagi? Kenapa kita ulang-ulang? Ini bukan buku riwayat hidup. Ini kitab suci. Ini sabda Tuhan yang selalu berlaku setiap kali engkau membacanya. Ayat itu membaharui selalu. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Kita mendapat jawaban Tuhan. Tapi pakai simile dalam sastra itu. Simile itu pakai satu perumpamaan kisah yang menyamakan kepada kita. Amin. Dia pakai itu. Kita sedang baca ini sebetulnya kita sedang membaca iman kita berharap sama kejadian itu seperti ini. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi dia. Dia pasti. Itu seketika itu juga. Ya. Ketika dia berkata seketika itu juga. Sehingga apa yang terjadi? Sembuh. Lenyap segala sesuatunya. Saya percaya. Nanti ketika kita berdoa. Sementara kita memuji dia, berdoa dengan dia, menyembah dia. Pada waktu rohmu menyembah dia, dia menyentuh engkau. Dia menyentuh kita, amin. Ya, sembah dia. Sentuhannya membuat perubahan. Jamahannya. Ya, jamahannya. Sekali lagi harus ingat. Ektaino. Coba ucapkan. Ektaino. Kalau in ada sesuatu yang diambil ke dalam. Tapi ini X. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan keluar dari dia. Keluar dari dia. Keselamatan, pengampunan, kemurahan, belas kasihan, kasih setia. Semua keluar dari pribadinya. Bahkan darahnya dia berikan keluar dari diri. Tubuhnya dia berikan pada kita. Apalagi? Semua karyanya seperti itu. Buat kita. Itu bedanya. Karena itu kita tidak perlu berkorban. Karena Tuhan yang berkorban buat kita. Amin. Iya. Orang yang perlu berkorban itu selalu suka mengorbankan orang lain. Nah itu hati-hati. Ayat 14, Yesus melarang orang itu. Kenapa dia melarang? Dia lakukanlah seperti kitab Imamat pasal 13 dan 14. Datang ke bait Tuhan, bayar persembahan penahiranmu. Karena Yesus tidak ingin engkau fokus dengan pemberiannya. Engkau harus fokus dengan sang pemberinya. Amin. Kita fokus sang pemberi. Kalau kita fokus dengan pemberiannya, kita hanya sibuk di situ. Tapi kalau kita fokus dengan
sang pemberi, perhatikan ayat selanjutnya, beritanya tidak bisa ditahan. Tapi bukan berita tentang mujizat dan kesembuhannya, tapi berita tentang siapa Yesus. Siapa Yesus? Amin. Kita perhatikan ayat itu, belajar dari ayat ini. Sehingga setelah dia disuruh pergi, perlihatkan pekerjaan Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi. Karena itu dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya, kabar tentang Yesus makin jauh, makin tersebar. Yang mendengar dia untuk disembuhkan penyakitnya. Semua terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Hari ini mari kita fokus. Kita melihat dengan mata iman. Katakan amin. Ya, saudara melihat kisah yang diceritakan ini dengan iman. Itu keruhma, itu pesan. Saudara menerimanya, itu rema. Saudara terima itu dalam diri kita. Dan saudara sungguh-sungguh kita mengimani sesuatu. Sama permohonan kita, dia menjamah kita. Mari kita berdoa. Saya undang W.L. Singer, kita akan menaikkan pujian. Dia zaman segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dia zaman segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Kita bangkit berdiri. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terkini dengan beban berat, Lalu ku datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus. Dia ubahku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidup Dan beri damai. dan beri damai di hatiku. Katakan dengan iman, semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Biar hanya keyboard saja. Mari dalam bersaat teduh, keyboard mengiringi kita.
Ulurkan tanganmu. Dia mau menjamah kita. Sambutlah jamahannya. Dengan iman. Apapun masalahmu hari ini. Percayalah. Dia sanggup merubah segala-galanya. Angkat kedua tanganmu. Jemaat saja. Jemaat saja katakan. Dia jamah segenap dan beri damai. Semua telah berubah. Sekali lagi, jemaat saja tanpa musik, tanpa semuanya. Dia jamah. Dia jamah. Dengan iman kita katakan bersama, jadilah kehendak-Mu. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah. ku jadi Semua telah berubah. semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Ku jadi. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Angkat suaramu. Angkat roh dan jiwamu. Sembah Dia. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak haleluya. Syaralalalalalalala ya sikaralala ya syandamo, karalanama ya syandamo. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami simpan semua firman di dalam lubuk hati kami. Kami mau merenungkannya dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.